teman-teman semua Banem Channel. Oke, jadi kita mau ngapain nih hari ini? Kita mau ngobrol-ngobrol santai sama kakak yang satu ini. Oke, perkenalan dulu kali ya biar kita lebih enak nih ngobrolnya. Ya, perkenalkan nama saya Arista Puspadewi sebagai host. Dan saya Bida Biplaya Palamasti sebagai host yang kedua. Dan saya Diva Salwanasta dari kelas 9D sebagai narasumber. Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang bulan Ramadan. Oke, silakan. Gimana nih puasanya hari ini? Lancar? Alhamdulillah lancar sih, walaupun tadi jam-jam 10-an kali ya. Udah ngerasa aduh lemes, kapan bukanya, tapi masih lama. Kalian gimana? Alhamdulillah lancar. Iya, kalau kita alhamdulillah lancar. Alhamdulillah, oke. Tadi pagi sempat sholat nggak nih kak? Sahur sih, alhamdulillah kebangun walaupun ya nggak terlalu telat juga sih, jadi masih ada waktu buat sahur dan ngemil sedikit. Oke. Kalau sahur kan biasanya kita ngantuk banget. Pasti tuh. Gimana? Gimana caranya kita biar nggak males untuk sahur, nggak males untuk bangun itu? Mungkin lebih ke ngumpulin niat aja sih, soalnya kan kalau misal kita puasa itu kita sahur itu kan niatnya buat ibadah puasa. Jadi kalau misal kita udah ada niat nih, terus walaupun itu sengantuk apapun itu tetap ada tetap kebangun. Maksudnya kayak oh iya hari itu kan mau puasa, jadi ada kayak niat buat bangun. Tapi seandainya kalau nggak ada niat itu tuh walaupun udah pengen bangun itu tetap nggak kebangun sih. Berarti dari dorongan diri males. sendiri. Iya, jadi kayak ya walaupun mungkin disuruh puasa kan, itu tetap kalau nggak niat dari hati sih tetap males nggak sih? Kalau ngabuburit biasanya kemana kak? Tergantung juga sih. Biasanya kalau misal lagi nggak mager itu keliling-keliling gitu, keliling di kompleks. Terus kalau misal lagi mager ya di rumah aja. Scroll TikTok always. Kalau ngabuburit sama siapa tuh? Waduh. Aduh, ngabuburit di kompleks itu biasanya sih sendiri, motoran gitu. Atau kalau lagi pengen olahraga ya pakai sepeda atau jalan, soalnya kan nggak terlalu umum juga sih kompleksnya, jadi bisa buat jalan-jalan sore gitu. Jadi sendiri ya lebih tepatnya ya. Astagfirullah. Oke. Takjil favorit di bulan Ramadan apa nih kak? Aku sih tipe yang nggak milih-milih takjil sebenarnya. Jadi kalau misal apa yang ada gitu, tapi lebih suka ke gorengan sih. Gorengan. Gorengan yang Kak Diva suka apa nih? Risol, mungkin risol yang isinya bihun gitu loh. Oh iya. Iya ada kan? Ada, Itu. ada. Aku suka yang itu. Daripada yang isinya kayak telur, sosis gitu. Mungkin kalau misal nggak puasa terus itu kan lebih ke kayak risol mayo mungkin ya. Iya. Itu jadi lebih enak pas nggak puasa sih menurutku. Soalnya kalau pas puasa kayak agak enak gitu. Soalnya kan ada mayonesnya kan. Nggak Ada, semua orang suka mayones kan. Oke. Gimana sih cara bagi waktu yang efektif saat bulan Ramadan ini? Bagi waktu mungkin buat belajar kali ya. Iya, buat belajar. Iya, jadi Ngerjain tugas. kan kita dari pagi tuh setelah sahur terus sholat subuh terus berangkat sekolah kan. Iya. Nah itu pulang sekolah juga bisa tuh kayak belajar atau ngerjain tugas tergantung harinya, misal gurunya ngasih tugas atau enggak gitu. Ya walaupun enggak ngasih tugas sih menurut aku tetap harus kayak mempelajari ulang kali ya, soalnya kan pasti kita tuh enggak seluruhnya itu paham gitu, soalnya kan ditambah lagi ini lagi puasa. Iya. Pasti agak nge-lag gitu kan. Nah di rumah kita bisa kayak mempelajari ulang tuh, kayak yang kita nggak paham tadi dijelasin tuh gimana, mungkin bisa tanya orang tua atau search Google sendiri gitu.
Gitu. Atau malam sih, biasanya aku juga malam habis taraweh gitu. Sampai jam berapa tuh biasanya? Aku kalau misal puasa itu sekitaran jam 10-an deh. 10-an habis itu tidur. Iya, terus bangun sahur. Sahur. Iya. Kalau sholat tarawih itu biasanya di mana, Kak? Kebetulan di tempat aku tinggal itu ada masjid sih, jadi bisa di masjid. Jadi deket ya. Dekat. Berapa rakaat tuh biasanya? Di tempat tinggal aku 11 rakaat. Kalau di tempat kalian? 23. Aduh, ayo pindah ke tempat saya aja. Mau. Biar sedikit gitu. Soalnya imamnya juga bilang kalau misal banyak kalau misal sedikit aja itu sedikit kan yang datang taraweh, apalagi kalau banyak gitu. Jadi yang penting kan sah kan kalau misal 11 rakaat juga kan Boleh. Nah iya, jadi yang penting sah gitu. Berarti cepet dong. Iya, cepat pulang, cepat pulang. makan. Makan lagi habis taraweh. Aku kalau misal buka puasa itu nggak langsung makan berat sih, jadi kayak cuman makan takjil, terus sholat maghrib, terus tadarus, nunggu sholat isya. Sholat isya kan sekalian di masjidnya kan, Iya. terus baru langsung sholat taraweh. Pulang tarawehnya baru makanan yang berat gitu. Oh gitu. Itu tips sebenarnya, jadi buat kalian yang malas taraweh nggak ada alasan ya. Kenapa lebih milih makan berat pas habis taraweh? Karena kalau misal buka terus langsung makanan berat, itu kenyang, itu yang menjadi Iya, alasan malas taraweh. Aduh, nggak bisa taraweh, Ngantuk. Itu kenyang. ngantuk, kenyang, nggak bisa gerak. Aduh, Kira-kira kendala selama bulan Ramadan apa sih, Kak? aku tuh tipikal yang udah biasa, bukan biasa sih, maksudnya males makan sehari-hari gitu loh. Jadi entah itu telat makan atau emang males makan. Jadi kendalanya mungkin ya umumnya orang nggak makan kan pasti agak lapar ya. Iya. Jadi ya agak lapar tapi nggak selapar banget gitu loh. Jadi kayak karena udah kebiasa kan nggak makan. Gitu. BTW kakak udah beli baju Ramadan belum nih? Baju Baju lebaran. lebaran. Kalau misal baju lebaran sih apa ya? Belum mungkin ya. Tapi mungkin nanti dekat-dekat lebaran. sih. Deket-deket lebaran. Hamin 3. Kayaknya itu udah pada habis sih ya. Jadi mungkin nanti ya dekat tapi nggak sampai dekat banget lah. Nanti stoknya habis bahaya nanti. Tips-tips biar kita semangat gitu pas siang-siang kan lapar. Terus biar kita fokus pelajaran gitu gimana ya? Kalau ngantuk itu kuncinya kunci mudahnya itu cuci muka kan. Jadi kalau misal udah ngantuk banget dengerin penjelasan dari guru, itu kita bisa izin aja kalau misal ngantuk gitu. Bu izin atau Pak izin cuci muka ya karena ngantuk gitu. Itu pasti dibolehin sih karena kan guru juga maunya kita tuh mendengarkan kan, menyimak penjelasan dari mereka. Jadi hal itu sangat penting sekali kalau misal kita lagi ngantuk. Terus kalau misal pulang sekolah pasti kalau misal di sekolah kita tuh kan pasti nggak terlalu ngerasa lapar ya karena kan ada aktivitas sama teman nih. Kalau di rumah kan mungkin pulang terus istirahat pasti kerasa kan laparnya. Lebih tepatnya mungkin kayak nyari aktivitas gitu sih buat kayak yang kayak di sekolah. Jadi kita kayak sibuk sama kegiatan yang bikin kita lupa nih kalau kita lagi puasa gitu. Berarti seru-seruan bareng temen di sekolah itu bisa membuat kita lupa waktu kita puasa gitu. Kalau aku pribadi sih gitu. Soalnya kan kayak kita ketawa bareng, terus main bareng gitu. Jadi nggak kerasa nih kalau misal kita belum makan dari pagi gitu kan karena puasa gitu. Kalau ada waktu luang itu biasanya kan habis pulang sekolah ya, Kak, kayak nunggu buka kan lama banget. Biasanya Kak Diva ngapain tuh? Aku tergantung diri aku juga sih. Kalau misal lagi niat ya
kayak tadi mempelajari ulang tuh. Kalau emang lagi biasanya pusing atau lemas gitu, ya udah istirahat, dibawa istirahat kayak mungkin scroll TikTok atau yang lainnya gitu. Bulan Ramadan kan spesial banget ya Kak. Iya. Kira-kira cita-cita Kak Diva di bulan Ramadan ini apa Kak? Aduh, cita-cita apa ya? Mungkin lebih ke cita-cita aku di bulan Ramadan ini tuh sebenarnya apa ya? Kayak mempelajari semua pelajaran dari kelas 7 sampai kelas 9 buat persiapan Ujian. iya, ujian sekolah. Sumatif akhir jenjang ya. Iya. Asesmen sumatif akhir jenjang apa ya? Soalnya kan ujian sekolahnya udah katanya udah nggak ada, diganti sama asesmen. Iya gitu. Jadi pengen nyiapin sih sebenarnya dari awal puasa kayak wah ini Ramadan lumayan nih buat kayak ngabuburitnya diganti dengan kayak belajar gitu kan. Jadi nggak terlalu berat nanti pas udah deket ujian sekolahnya itu. Tapi sampai saat ini belum. Mungkin besok kalau niat. Kira-kira ada pesan nggak nih Kak buat kita-kita atau buat teman-teman yang teman-teman sahabat channel gitu? Selama bulan Ramadan ini. Iya. Oke. Jadi buat yang melaksanakan atau menjalankan ibadah puasa seperti kita ya di bulan Ramadan ini, tentu pasti ada rasa lemas, lapar. Tapi pesannya adalah jangan pernah dibawa ngikutin rasa lapar, lemas itu. Jadi kayak usahain kita tuh kayak ada kegiatan yang produktif buat kayak yang jadi kita tuh lupa kalau misal kita tuh lagi puasa gitu. Terus semangat puasanya. Dan buat yang tidak menjalankan ibadah puasa, kami tuh sangat berterima kasih ya karena sudah banyak yang toleransi dengan kita yang umat muslim gitu. Iya. Cukup sekian ya Kak Diva, terima kasih. Oke, sama-sama. Atas informasi dan tips-tipsnya buat kita semua. Oke, jadi harapannya kita semua bisa produktif di bulan Ramadan walaupun itu harus ngumpulin niat sih ya. Amin. Oke. Cukup sekian ngobrol-ngobrol santai bareng Kak Diva kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.